Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Baiklah, Nak. Ini kita sudah ada di bab terakhir kalian di semester 1 ya, yaitu adalah teks eksplanasi. Di bab 3. Baik, Ibu langsung saja terkait pembelajaran teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah di sini kalian harus menguasai teks eksplanasi itu dari segi apa? Nah, yang pertama adalah kalian harus tahu pengertian dulu, ya kan? Setiap kalian mau masuk ke bab baru tuh pasti pengertiannya, lalu mengidentifikasi atau menganalisis, lalu adalah menganalisis pembangun konteks. Konteks itu artinya sesuai dengan kondisi teks ya maksudnya. Dan memahami pemodelan teks eksplanasi, juga mencermati teks eksplanasi. Baik, ini. Untuk yang peta konsepnya atau peta pemikirannya ini agak kurang lengkap. Cuma yang pertama adalah kalian harus memahami, meringkas, menelaah, dan menyusun teks explan. Juga menelaah dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya dalam menulis nanti. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Oke. Teks eksplanasi atau bahasa Inggrisnya explain ya, yaitu adalah teks yang berisi mengenai suatu proses, di mana di sini ada proses yang namanya seperti fenomena alam, proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, lalu juga seperti fenomena alam terjadi di daerah pegunungan, dekat pantai atau pedesaan. Nah, sedangkan kita yang ada di perkotaan pasti berbeda. Jadi fenomena-fenomenanya antara desa dan kota itu memiliki suatu fenomena yang berbeda ya, Nak ya. Baik. Nah, jika dilihat di sini adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian sosial, pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat atau proses. Nah, ini untuk ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan istilah-istilah teknis. Oke, maksudnya itu istilah-istilah teknis itu apa? Istilah-istilah teknis adalah yang berkaitan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Misalnya, kita membahas mengenai pelangi. Pasti itu ada istilah-istilah dari aurora, lalu istilah dari yang lainnya. Itu adalah misalnya pelangi. Lalu kita membahas mengenai misalnya ilmu kedokteran. Ada ICU, lalu juga ada suntikan, ada UGD, dan lain vaksinasi. Nah, seperti itu. Lalu menggunakan kalimat aktif dan pasif. Ini untuk kalimatnya, kaidah kebahasaannya. Lalu adalah kalimat tanya interrogatif. Pertanyaan bagaimana? Nah, untuk pertanyaan bagaimana, ini adalah menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara kronologis atau urutan waktu dalam menjawabnya. Kalau bagaimana, pasti jawabannya misalnya bagaimana proses terjadinya hujan. Terjadi mulai adanya panas matahari dan lain-lain seperti itu. Dan awan tidak lagi sanggup menahan bendungan air atau uap yang ada di awan. Jadi kalian harus menjelaskan dalam segi kronologis. Lalu mengapa? Untuk mengapa penjelasannya itu berupa sebab akibat atau karena, oleh karena itu ya, seperti itu. Mengapa bisa terjadi salju? Karena jawabannya itu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ilmiah itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ini ada 6. Kalian bisa di pemahamannya bisa di gali ya seperti itu. Nah, ini informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasi penting dalam teks eksplanasi itu hanya berupa pokok-pokok isi pikiran saja atau intinya apa sih yang dibicarakan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan teks eksplanasi memaparkan suatu proses rangkaian fenomena. Yang pertama adalah teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa tadi ya. Lalu bersifat adalah sebab akibat. Kalau yang bagaimana bersifat urutan waktu atau menguraikan atau mengarang atau kronologis seperti itu. Nah, ini adalah ikhtisar isi teks explain atau rangkumannya. Yang pertama adalah ide pokok. Eksplanasi mengandung ide pokok atau gagasan tokoh dan pengembangan paragraf.
Yang kedua adalah ringkasan. Ingat, kalau mau meringkas itu caranya bagaimana? Caranya kita baca teksnya terlebih dahulu, lalu kita catat pokok-pokok pikirannya, lalu kita menyusun ide pokok yang kita sudah cari per paragraf, lalu memungkinkan kita untuk memadukan dari hasil ide pokok pada setiap paragraf tersebut. Nah, lanjut ke telaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplan. Itu hanya ada 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, lalu penjelasan, dan penutup. Maksudnya pernyataan umum di sini adalah menjelaskan atau menelaah suatu kejadian. Ya, misalnya kejadiannya adalah banyak, ini sosial ya, banyak kantor-kantor mem-PHK-kan atau merumahkan pegawai-pegawainya terkait dengan kondisi COVID-19 karena tidak lagi mampu membayar jumlah pendapatannya dan jumlah karyawannya itu tidak seimbang sehingga terjadinya PHK seperti itu untuk fenomena sosial. Lalu untuk fenomena alamnya bisa kalian cari. Nah, masuk ke penjelasan. Penjelasannya di sini berisi tadi mengapa dan bagaimana. Kalau bagaimana, pokoknya bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, kalian sebutin kronologisnya berdasar urutan waktu. Lalu kalau mengapa berusulkan dengan kausalitas atau sebab akibat seperti itu. Dan yang terakhir adalah komentar atau penilaian berisi mengenai penilaian terhadap konsekuensi kejadian yang dipaparkan sebelumnya seperti itu. Nah, kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ini hanya 4 saja kita pelajari ya. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain adalah sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Nah, untuk di sini misalnya yang kausalitas adalah karena ya, Ibu berikan contoh, planet raksasa dapat terbentuk hingga tata surya. Bisa memiliki 4 planet raksasa karena, nah kalau ada kalian menemukan kata karena, kalian bisa di bold ya, atau di highlight, untuk bisa menangkap gas dalam jumlah besar. Nah, untuk yang kronologis contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Lalu menggunakan kata benda yang merujuk kepada fenomena seperti kilat, hujan, banjir, tsunami, dan gempa bumi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata istilah sesuai dengan topik. Misalnya membahas mengenai sepak bola nih, pasti nggak jauh-jauh dari cedera, misalnya gawang, penonton, offside. Nah, di dalam istilahnya hanya berhubungan dengan topik saja, topik tentang politik, tentang sepak bola, tentang fenomena alam sosial. Nah, itu disesuaikan saja. Nah, untuk menyusun teks eksplanasi itu hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah kronologis dan kausalitas. Kronologis yang bagaimana ya, dan kausalitas adalah yang pertanyaan mengapa gitu. Nah, ini anak-anak terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Sebelum menyusun kalian sudah melakukan yang namanya eksperimen. Kalian mau apa nih? Bisa membuat yang namanya hujan, pelangi, ataupun lain-lain. Itu nanti kalian simpulkan sendiri, cari sendiri, aku kira-kira mau bikin apa ya. Nah, di dalam kalian setelah eksperimen, nah ini kalian langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, tentukan topik. Misalnya membuat hujan dari alat-alat sederhana. Lalu mengumpulkan referensi, melihat buku, melihat YouTube, melihat sumber-sumber yang lain. Lalu ketiga adalah menyusun kerangkanya. Kerangkanya lihat aja strukturnya dan kaidah kebahasaan. Lalu mengembangkan teks itu menjadi sebuah teks yang menarik setelah kalian melakukan eksperimen. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang pembahasan teks eksplanasi di sini Bu rasa sudah habis ya. 1 bab kita selesaikan dalam 1 hari itu. Nah, setelah ini kalian berkumpul dengan kelompok kalian, jangan lupa fotonya dikirim ke grup dan ada pertanyaan teks ya. Seperti itu. Terima kasih anak-anak sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa kalian buat mind mapping. Mind mappingnya bisa dibuat di dalam Word ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.